Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Oke, pada kesempatan video kali ini adalah sambungan dari video kemarin, namun beda topik ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk kalian yang masih bingung dalam memilih merpati tinggian yang full nitik dan bisa tatas atas kepala turunnya. Nah, untuk kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai akhir, dan untuk kalian yang baru gabung jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, oke teman-teman, ini adalah merpati piyik yang kemarin di review ya, yang dibuatkan video untuk pembuktian apakah merpati ini jantan atau betina. Nah, ini saya buatkan lagi untuk sampel kalian yang ingin membeli atau ingin memilih merpati atau beli merpati di pasar namun masih bingung dalam memilihnya. Nah, terutama untuk merpati tinggian ya. Kalau merpati tinggian pasti identik dengan full nitik. Nah, kalau kalian penghobi merpati tinggian pasti inginnya yang full nitik. Kalau nggak full nitik pasti nggak puas. Nah, ini dia adalah merpati piyik saya atau keturunan merpati tinggian full nitik. Nih, ini warnanya pelorok madu ya. Ini kemarin di review. Oh ya, pertama-tama jika kalian ingin memilih merpati tinggian, nah kalian buka saja larnya, karena lar sangat berpengaruh atau nomor satu jika kalian ingin memilih merpati yang tinggi gitu. Yang pertama kalian harus lihat dulu larnya. Nah, ciri-ciri lar merpati yang tinggian itu biasanya di ujung larnya itu bulat, terus jarak antar bulunya itu rapat. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini masih piyik, belum full rontoknya. Nanti kalau full kelihatan. Nah, ini buat contoh saja ya. Ini pasti jarak antar bulunya itu rapat kalau merpati full nitik. Dan ujung bulunya itu bulat-bulat. Oke, dari situ ketahuan. Terus dari segi kelenturan bulunya juga berpengaruh. Nih ujungnya. Ini kan masih piyik. Masih piyik juga bisa saya raba untuk saya ya. Untuk pemula mungkin belum bisa merasakan gitu, belum paham. Intinya itu kalau ingin memilih merpati tinggian, itu ujung larnya pasti lentur banget. Nih ujung larnya. Nah, semakin lentur itu burungnya itu terbangnya semakin tinggi. Nah, bisa kalian buktikan atau kalian beli merpati yang larnya lentur, itu pasti tingginya nitik. Terus sama larnya itu rapat dan rapih. Jadi jangan kaku ya. Biasanya kalau merpati kaku itu sprint, atau bulunya kaku itu biasanya sprint atau lari terbangnya. Beda sama yang lentur. Sama larnya itu rapat. Nah, ini masih piyik soalnya. Nah, untuk dari segi badan mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Untuk dari segi badan itu pengaruhnya saat turun atau sudut dari atas. Nah, untuk merpati yang bodinya bulat itu biasanya bisa turun di atas kepala. Terus kalau panjang juga bisa turun di atas kepala. Namun yang saya hindari itu kalau dipegang itu jangan kaku. Nah, untuk merpati tinggian kalau dipegang kayak gini itu ngebulat tapi kayak ngapas gitu, apa ya, dalam bahasa sininya itu empuk. Kalau dipegang itu empuk. Itu kalau merpati tinggian. Nah, untuk kalau merpati kolong itu kenyal. Kalau merpati kolong itu kenyal. Namun kalau merpati tinggian itu empuk. Nah, beda ya. Nah, jadi membedakannya di situ. Nah, untuk merpati tinggian itu pegangannya empuk. Nah, itu dari segi bodinya. Terus dari speed udang yang pasti saya wajibkan itu mempunyai celah. Jadi jangan rapat. Celahnya itu jangan rapat, kurang lebih 1 cm. Oke. Nah, untuk dari segi paruh ya seperti ini contohnya. Kalau yang saya inginkan paruhnya
tidak terlalu besar. Terus runcing, ini runcing ya, kecil. Terus dari segi bentuk kepala itu kayak buah pinang atau agak jenong, jadi tidak kotak. Hindari kepala merpati yang bentuknya kotak, itu biasanya tidak cerdas. Nah, pilihlah yang seperti ini nih. Kalian perhatikan, bentuknya seperti ini. Nah, ini buat gambaran ya. Nih, tuh. Terus pilih mata juga yang jernih, jangan yang tidak jernih atau pupil hitamnya itu blobor kemana-mana. Nah, tuh, nih jernih ya. Nah, usahakan pilih mata merpati itu yang jernih, jadi tidak blobor. Tuh, dari segi paruhnya tipis nih. Ini yang saya rekomendasikan. Itu kalau paruh tipis pasti petilannya itu gampang. Nah, nih gambarannya seperti ini. Oke. Terus dari segi tulangan juga harus kuat ya. Tulangan kuat. Tulangan bulunya itu harus kuat dan bahunya juga harus tebal. Jadi kuat terbang jauh. Beda sama yang tulangannya atau bahu ototnya itu kecil, biasanya tidak kuat jauh. Ini juga anakan saya yang ketiga. Yang keduanya, yang ke satu sama yang kedua itu sama teman semua dibeli. Jadi tidak ada yang sisa. Cuman ini yang udah mulai dewasa. Terus ada lagi sih adanya 2 tapi masih pik, masih dilolohin, baru keluar kandang. Nah, ini identik merpati tinggi nitik kalau saya. Nah, ini ekornya juga lentur, terus lebar-lebar nih. Tuh, lebar-lebar ya. Nah, jadi jarak antar bulu paling ujung sama ekor itu tidak terlalu jauh. Nah, ini soalnya masih belum copot, jadi jaraknya masih agak jauh. Nah, biasanya kalau keturunannya ini atau saudaranya ini kalau sudah lepas semua, itu agak mepet sama ekor nantinya. Nah, jadi seperti itu ya cara memilih merpati tingginya full nitik. Dan untuk kalian yang masih bingung, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Dan mungkin sekian video kali ini ya, dan semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go.